Hari ini hari ke-14, kita mau berangkat dari Jember dan kita mau menuju ke Yogyakarta. Kita harus melewati atau mencoret satu tujuan, yaitu Ponorogo, karena kondisi badan yang tidak memungkinkan dan jaraknya dibanding ke Ponorogo dulu, lebih baik kita langsung ke Jogja gitu, karena besoknya udah langsung ada jadwal lagi kita ke Purworejo, besoknya ada lagi di Bandung. Jadi ini kita di Jember 2 hari karena capek banget, jadi kita istirahat. Nah sekarang kita mau berangkat langsung cus ke Yogyakarta. Mungkin sekitar 10 jam perjalanan kalau ngebut, jadi doakan semuanya lancar. Di jalan mungkin saya akan kerjain musik di mobil nanti, workshop, menyelesaikan semua yang harus diselesaikan. Yuk berangkat! Enaknya di Audiorus ini ada 3 titik charger, jadi cocok banget untuk kita yang pergi rame-rame dengan perjalanan yang panjang. Nggak perlu lagi rebutan charger atau minjem powerbank orang. Bluetooth call-nya juga ngebantu banget, bisa tetap teleponan tanpa harus pakai headset. Hari ini hari ke-15, kemarin kita cuma berjam-jam di perjalanan, nggak ada yang bisa kita lakukan selain duduk di mobil. Hari ini banyak, kita mau ke Purworejo, kita mau pisah 2 tim. Yang pertama saya ke Purworejo, kolaborasi dengan salah satu sanggar. Kita juga cari footage bagus, cari suara-suara di sana. Dan satu lagi, tim kedua di Yogyakarta. Gimana? Bisa apa-apa? Ngilangin banyak momen gitu. Iya. Hai guys, this is day 15. Kita lagi di Jogja sekarang, tepatnya di pantai Parangtritis. It is such a view here. Tapi sayangnya banyak sampah ya di sini. Kayak gue gak ngerti orang-orang kayak kenapa mereka harus membuang di sini gitu. Kayak kenapa harus mereka bawa makanan ke sini? Kenapa nggak bawa kantong sampah gitu atau apa terus mereka bawa lagi? Banyak banget. Sangat disayangkan pantai sekeren ini, view-nya kayak gini, cuman sayang orang nggak menghargai itu. So, it's still gorgeous though, it's still gorgeous ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita berbagi tugas. Prince Hussein dan Kirmi Pandak menjelajah Jogja, saya menjelajah Purworejo. Hari ini kita akan mampir ke Parikesit Gamelan, sanggar musik di daerah Purworejo. Kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Ini kita lagi break bentar kencing, sambil beli cemilan. Perkiraan 12 menit lagi nyampe ke sana. Sedih banget sebenarnya, banyak sekali yang nggak bisa kita kunjungi karena waktu yang terbatas dan kesehatan yang terbatas. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Gak bisa. Saat popongan. Kita dibawa masuk ke rumahnya Mas Danang karena Mas Danang nyari tempat yang sepi ternyata. Iya. Tadi di depan sebelah mana ya? Tadi lewat kok. Yang sebelum pertigaan masuk ke SMP 26 itu ada warung di situ. Di situ Iya. sanggarnya. Berarti pemiliknya Mas tadi ya? Bapak yang tadi? Iya, bapak saya. Oh, bapaknya Bapak Mas saya. Danang. Oh. Yang nanti yang nyinden juga sama ya? Iya, bapak saya. Mungkin Mas Danang bisa jelasin nih sanggar Parikesit Gamelan ini
Itu sebenarnya apa sih asal usulnya? Parikesit gamelan itu bermula dari kesenian dolala. Dolala itu kesenian khas Purworejo, Mas. Oh. Ya, kami juga punya dolala, kuda kepang, Mas, tahu toh? Tahu. Ya. Kami itu sebenarnya dari pemusik kuda kepang, dolala. Ya setiap harinya terus kita main pakai gamelan juga. Boleh kami diajarkan bunyi-bunyiannya seperti apa? Boleh? Insya Allah. Ya. Ini teman-teman yang lain. Hai hai. Kita mengucapkan terima kasih ya Mas Parikesit Gamelan. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Parikesit Gamelan buat teman-teman di YouTube. Ya, boleh. Ya mungkin gini Mas, terima kasih udah mau datang ke kota kami Purworejo. Terima kasih lah intinya, pokoknya ini jadi bekal berharga buat kami Parikesit Gamelan. Semoga ini jadi pengalaman kami semua di sini buat jadi lebih baik. Terus kami juga mohon maaf kalau selama Mas Eka Gustiwana main ke sini, kami nyambutnya ya dengan tempat apa adanya, dengan makanan seadanya. Dan mungkin kalau dari tindakan kami atau tutur kata kami yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Ya. Tengah Sen, garis. Yang jalan diem. Baiknya motor. Sen. Bocor ya motornya. Di Purworejo, kami sulit mencari penginapan. Maka kami putuskan untuk bermalam di Magelang, yang jaraknya kira-kira 1 jam dari Purworejo. Kami bermalam di Borobudur Hills. Terus ini mas kayak campur sari itu ya? Iya. Ini deh. Sorry. Iya, sebenarnya campur sari ya. Kita di hari ke-16 ini mau berangkat ke Garut, Jawa Barat. Kita cuma untuk istirahat di Magelang, tapi tadi sempat dapat 1 lagu lagi dan kita akan lanjutin lagi nanti di Garut, tambah lagi lagu ketiga dan seterusnya. Nah di Garut ini kita belum tahu mau kemana, mau ngambil sound apa. Kita Google dulu di jalan. Kalau ada yang keren-keren, ya kita menuju ke sana. Kita akan nginep di Kampung Sampiran. Perjalanan 10 jam. Ini akan jadi perjalanan yang panjang, jadi mudah-mudahan gak membosankan dan ya banyak hal-hal seru lah di jalan. Yuk. Pagi ini kita mau keliling-keliling danau di Kampung Sampiran untuk ngambil footage air, seenggaknya Terus di ada air. tengah-tengah nyemplung. Tengah-tengah Iya, kita nyemplung. nyemplung.
Oh di sana. Gini. Berarti gini. Oke. Teruskan. Tahan. Tahan terus. Kami selalu menyempatkan produksi musik dimanapun kami berada. Apalagi di tempat yang vibe-nya asik banget seperti di Kampung Sampiran ini. Kami mampir juga ke tempat pelestarian elang di Garut. Wah, ternyata banyak elang hasil buruan dan peliharaan yang disita negara yang kondisinya memprihatinkan. Untuk kondisi badannya secara fisik mereka cacat. Nah, salah Semua satu di sini. yang 10 kandang ini ya posisinya cacat secara fisik karena ya salah satunya mungkin ketika mereka di alam mereka diburu. Ya bisa saja dengan senapan atau enggak dikasih trap. Nah, biasanya ya kalau melenceng ya biasanya ada yang kena di sayap atau enggak bekas di kaki. Nah, banyak juga sebenarnya yang cacatnya itu yang ada juga di kaki seperti bekas luka ikatan. Terus ada juga yang sengaja diamputasi. Mungkin nanti bisa sambil dilihat aja sih posisi elang-elangnya. Jadi karena manusia. Menyedihkan ya. Ternyata banyak elangnya begitu gara-gara manusia. Ternyata saya kirain gara-gara di mangsa, tapi ternyata gara-gara manusia cacatnya. So no comment lah udah. Gara-gara manusia. Nah, setibanya kami di Bandung, tujuan pertama kami adalah Saung Angklung Ujo. Pasti semuanya sudah pernah tahu atau study tour ke sini. Pak Ujo itu belajar angklung sama Pak Daeng Sutikna. Pak Daeng Sutikna ini adalah bapak angklung dunia. Sekarang dinobatkan gitu ya, bapak angklung dunia. Nah jadi Pak Ujo itu memang dari dulu di kampung tuh seneng ngeliat angklung gitu, anak-anak, ngeliat angklung gitu. Nah beliau memang belajar angklung kepada Daeng Sutikna gitu. Itu singkat cerita karena keinginannya untuk mengembangkan angklung. Nah, lalu Pak Ujo awal mulanya ingin menjual angklung tuh, tapi untuk menjual angklung itu kan harus ada display ini sebenarnya alat apa sih gitu. Nah, akhirnya mengerahkan anak-anaknya untuk bisa mendemonstrasikan dulu angklung. Oh, jadi bisa dibilang yang memperkenalkan angklung justru di Jawa Barat ini selain tadi ya Daeng Sutikna adalah Pak Ujo sendiri ya, yang bisa jadi. memperluas. Karena kalau Pak Daeng kan mengembangkannya lewat sekolah. Dia kan guru pandu ya, guru, memang beliau sosok akademisi gitu, sosok pendidik. Jadi beliau mengembangkan angklung di pramuka. Kalau sekarang pramuka ya, kalau dulu pandu. Oke. Karena dulu alat musik itu mahal. Nah, jadi beliau menjadikan angklung itu sebagai media pembelajaran musik ke sekolah. Oke. Nah, sementara Pak Ujo dia lebih mempunyai gaya yang tradisional gitu, dimana di situ ke naturalan anak-anak, keceriaan anak-anak gitu dipadu dengan angklung dan budaya Sunda. Gimana suruh mereka kesini jadinya? Emang karena dari mereka ini mesti balik lagi. Mereka mau recording, ya udah. Berarti ngerekamnya pakai iPhone aja. Pakai iPhone. Bisa pakai iPhone. Ini aja mendingan suaranya bikin. Kenapa? Mending pakai ini. Pakai ini langsung aja. Dia ketinggalan di ini alat rekamnya di hotel. Tapi nggak apa-apa udah. Lanjut aja, yang penting gambarnya jalan kan. Yang penting kan ya ketinggalan alat recordingnya biasalah. Salah siapa nih?
Laptop bukan saya pegang, Pak. Tadi makan. Oke, kita udah selesai rekaman, selesai syuting buat materi video klip juga. Terima kasih banyak buat Kang Chandra bantuannya. Terima kasih banyak buat Kang Wildan bantuannya. Jago banget main angklungnya. Semoga teman-teman terinspirasi untuk belajar angklung, karena abis dari sini saya mau nanya di mana bisa beli itu sepaket alat angklung, karena saya pengen belajar juga. Terima kasih Kang. Tapi dari kemarin kita belum pernah makan Padang. Dari perjalanan kita ya, belum makan Padang dan sekarang kita mau makan. Pertama kalinya. Padahal banyak banget restoran Padang yang kita lewatin dari kemarin. Okay, so we are on our way to Cipanas, but first we're gonna eat. Indonesia's finest, Padang. So, we just arrived at the hotel Casa Monterosa Puncak, Cipanas. Bang Evan lagi parkir sekarang. Gue mau masukin barang ke kamar dulu. It's really cold in here. I mean, it's always this cold, but like mungkin gue agak kurang fit kali ya. Kayak mau pusing gitu. Oke, kita dapat kabar kalau misalnya Bang Eka dan lain-lain sudah mau nyampe Cipanas, tapi mereka ngajakin untuk makan sate Marangi dulu. Jadi gue sama Bang Irfan mau nyamperin ke sana. Bang Irfan lagi mundurin mobil. Hai. Udah enak aja nih. Sedap banget nih. Luar biasa. So we just got home. The sate Marangi was good. Kulitnya kebanyakan sih, agak enak. Cuma tetap enak. Oh ya, lemak. Enak kulit. We gotta get some sleep. Besok kita ke Cianjur. Kita mau collab sama musisi tradisional lagi, Kecapi. So see you tomorrow. Tiba di hari nggak tahu keberapa sekarang. 20. Kita mau jalan ke Cianjur. Semalam kita bertemu di Sate Marangi karena saya habis dari Jakarta untuk show dengan WG. Gimana di Bandung? Sun? Di Bandung gimana? Udah selesai kegiatan lo? Udah selesai. Write some few songs, you know. Sleep karena agak pusing. Agak sakit waktu itu, but it's all good. Oke, so sekarang kita mau naik ke Gunung Padang untuk nyari batu-batu yang bisa dibunyiin.
kalau ke atas itu harus mempergunakan jalur utama yang menuju Cagar Budaya Gunung Padang. Nah, jadi seperti itu adanya. Jadi ini baru di areanya. Jadi kita sama-sama naik ke atas dengan perjalanan akan menginjak tanah injakannya 378 injakan. Gitu kan. Begitu. Yuk, enggak. Ya. Belum apa? Mau capek apa ya kapan ngirikan awewe? Ini agak PR banget. Kita lihat muka-muka yang udah pada lompat. Udah pucet ya? Cupu. Coba yuk, kamera. Agar bahan. Nah, gitu sob. Kita kamera ambil tak. Nyampe kah? Nyampe kan udah? Wow. Look at that. Bos, ngapain bos? Ngapain bos? Piknik pak. Itu batu undang-undang cagar budaya, bila mana orang mengetuk ini dengan batu akan rusak, akan denda 2,5 miliar kurungan 10 tahun. Nah, jadi undang-undang cagar budaya. Jadi ini memang batu ini Kita boleh rekam ya Pak nanti. Suaranya mau denger kita rekam. Bapak pukul aja nggak apa-apa, kita yang rekam. Ya, oke. Iya. Tuh. Gitu doang paling kencang. Tangan gue merah. Semoga adek sepulangnya dari sini selamat, diselamatkan oleh Allah. Amin. Sampai ke tujuan-tujuan. Kita tiba di rumahnya Widi, Teh Widi, Neng Widi. Kalau sudah apa namanya sebutannya? Neng. Neng. Ya, kita tiba di rumahnya Widi dan dia salah satu kolaborator kita di Cianjur. Ini di desa apa namanya? Kenapa? Ini di mana namanya? Di Kampung Bunikasi. Kampung Bunikasi. Ya, Kampung Bunikasi, Desa Bunisari. di dalam aja lebih terang ya. Iya. Iya. Enggak. Damang ada Andi. Ya. Ya Neng. Jika jeung sama we. Oh jeung saha? Ada yang mana? Tuh, mananya? Nggak apa-apa. Jadi kita ditraktir, kita diberikan nasi liwet oleh Widi dan keluarga. Terima kasih Widi. Tapi dikasih surprise juga, mati lampu dari PLN. Yang namanya back to basics nih. Udah nggak apa-apa. Makan atuh. Tembang Sunda Cianjuran. Tembang Sunda Cianjuran adalah salah satu seni suara khas Sunda yang berasal dari Cianjur. Diciptakan sekitar tahun 1834 sampai 64 itu masa ininya penciptaannya, diprakarsai oleh Dalem Pancaniti atau Raden RAA Kusumaningrat. Nah, di Tembang Sunda Cianjuran sendiri itu terdapat 4 instrumen. Atas kacapi indung sebagai instrumen pokok, kemudian ada kacapi rincik. Biasanya itu bisa berpasangan, ada 2, yang satu rincik, yang satu kenit, tapi satu pun nggak apa-apa. Yang satu lagi suling. Tapi dalam perkembangannya, ketika masuk Lara Salendro ke dalam Tembang Sunda Cianjuran itu masuk instrumen tambahan, yaitu rebab. Fungsinya sama kayak suling, yaitu merean, muntutan, marengan atau memberikan ancang-ancang. Marengan itu bersama-sama ngikutin si vokal, dan muntutan itu mengakhiri. Seperti itu. Harapan saya untuk generasi muda untuk
Cianjuran terutama, dan khususnya untuk masyarakat Cianjur itu lebih, yang pertama tahu akan Cianjuran gitu, bisa membedakan yang mana Kawih, yang mana tembang Sunda Cianjuran. Karena saya menemukan beberapa kasus di luar, dia memang orang Cianjur dan dia bilang saya mau menyanyikan tembang Sunda Cianjuran katanya, tapi yang dinyanyikan itu beda sekali gitu. Jadi harapan saya memang, saya ingin generasi muda di Cianjur khususnya, umumnya untuk di luar, itu lebih mengetahui tembang Sunda Cianjuran dan melestarikan terutama. So it is approximately 12:13 PM di Sukabumi. Kita lagi di Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat. Currently kita lagi syuting Widi yang sindennya semuanya. Setelah itu nanti kita mau syuting sama para dancer, lagi pada duduk di sini semuanya. So it's gonna be fun day. Dari Cianjur kita angkut ke Sukabumi karena berhubung tempatnya bagus di sini, jadi kita ajak nyanyi di sini. Widi itu adalah salah satu penyanyi tembang Sunda Cianjuran yang kemarin kita ketemu di rumahnya itu. Dan kemarin kita selesai rekaman, hari ini kita syuting video klipnya. Nah ini dancer, mereka tidak bernyanyi, kita tampilkan tarian Sunda gitu. Dan ternyata mereka bisa segala macam tarian dari Sabang sampai Merauke. Cuma karena kita projectnya Sunda, mereka tari Sunda. Keren. Lu bisa nggak tarian Sunda? Nggak bisa. Oke, dengan selesainya tarian Sunda tadi, maka perjalanan Java Trip kita selesai. Tugas kita selesai mengabadikan budaya-budaya yang ada di Pulau Jawa. Memang masih banyak yang belum tersampaikan, belum kesampaian untuk kita syuting, belum kesampaian untuk kita rekam. Tapi ya karena waktu dan kesehatan kita nggak bisa maksain. Sekarang kita siap pulang. Sini. Gimana? Lo dengan perjalanan sekitar 20 hari ini? 20 hari. Sangat berkesan. Kalau capek pasti, tapi capeknya dikalahin sama serunya. Yap, pastinya. Banyak hal yang gue belajar, bukan dari perihal budaya aja, tapi dari personality orang-orangnya. Dan semuanya pada humble semuanya, dan kayak kita banyak belajar hal baru juga. Banyak belajar. Iya. Dan disambut dengan baik juga sangat sama baik orang-orang juga. yang kita ajak kolaborasi, luar biasa. Kita nggak nyangka sambutannya sebegitu besar. And many things to be explore. Maksudnya gimana ya? Kalian, saya bukan yang ngomong kayak nggak usah keluar negeri atau gimana. Cuman kalau misalnya kalian mau ngeliat keindahan dan bisa bilang keajaiban dari Indonesia, ada kok di Jawa gitu loh. Semuanya kurang terekspos aja. Tapi sebenarnya banyak banget, rich banget. Dan setelah Java Trip ini saya berkesimpulan dan berani mengatakan bahwa saya merasa beruntung lahir di Indonesia. Perjalanan selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mengikuti.
Bagikan video vlog dokumenter ini agar orang-orang semakin tahu betapa kayanya budaya di Pulau Jawa. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, mohon dimaafkan. Sekarang, setelah saya membawa pulang bunyi-bunyian dari Pulau Jawa, saya akan melanjutkan proses produksi lagu dan album di studio. Lagu pertama akan dirilis dalam waktu dekat. Thanks God, I love to be Indonesia.